Ya, pemirsa, keluarga diplomat Buddha Arya Daru Pangayunan mengungkap sejumlah kejanggalan yang diharapkan bisa menjadi petunjuk baru dalam kematian Arya Daru. Dan terbaru, keluarga melalui tim penasehat hukum sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Kapolda, Kapolri, TNI, Kemenlu hingga Presiden. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Nikolai Aprilindo, penasehat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, dan juga Hanifah Hasna, kriminolog kita. Assalamualaikum, selamat sore Bang Nikolai. Mbak Hanifah. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya izin ke Bang Nikolai terlebih dahulu. Terbaru saya dengar ini surat sudah diterima ya Bang ya dari beberapa pihak yang tadi saya sebutkan. Ada Polda, Polri, TNI, Kemenlu dan juga Presiden. Betul Bang Nikolai? Betul. Apa yang disampaikan di situ Bang? Ya, dalam surat itu kami minta pertama yaitu untuk Presiden itu permohonan perlindungan hukum dan HAM. Kemudian untuk Kapolri, Kapolda, Panglima TNI, dan Kemenlu adalah verifikasi dan pengungkapan secara komprehensif misteri kematian dari almarhum ADB. Itu yang kami sampaikan. Bang Nikolai, dari sebuah yang bukti ataupun ya kejanggalan yang diungkapkan di pekan-pekan ini yang publik juga saksikan bersama bagaimana Anda dan juga keluarga melakukan jumpa pers di Jogja beberapa waktu yang lalu. Seberapa optimis Bang Nikolai bahwa tadi Kapolri juga sudah menyambut sebenarnya membuka pintu ketika ada bukti-bukti baru dari Anda dan keluarga. Seberapa optimis bahwa kasus ini akan berlanjut dan bisa menemukan titik terangnya? Ya, kami optimis, sangat optimis. Namun optimisme kami itu juga harus didukung dengan niat yang baik, niat yang jujur, dan keterbukaan dari pihak-pihak yang telah kami berikan surat itu, supaya kita mencari satu fakta yang komprehensif tentang kematian dari almarhum itu. Namun kami substansinya itu bukan hanya pada WhatsApp maupun Instagram yang terbuka, itu hanya sebagai bukti petunjuk. Substansi yang kami inginkan adalah pengungkapan masalah kematian almarhum, dalam hal ini masalah dilakban di plastik dan ada luka-luka itu. Itu substansinya situ sehingga menyebabkan kematian itu. Itu yang kami selaku penasihat hukum suarakan kehendak dari keluarga itu. Oke. Gitu, Mas. Baik, di luar tadi medsos, ponsel yang sempat aktif ya Bang Nikolai, tapi substansinya tadi bahwa kejanggalan ketika kematian di lakban dan ada bruise seperti itu ya, lebam, luka, itu ya, itu substansinya Bang Nikolai ya. Baik, saya ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, kita lihat dinamika kasus ini yang terus berkembang, banyak info-info terbaru baik itu dari pihak keluarga dan pihak-pihak terkait kejanggalan. Bagaimana Anda sebagai kriminolog melihat masa depan kasus ini? Apakah akan ada pergerakan yang baru dan bisa memuaskan banyak pihak ketika kasus ini kembali dibuka dengan temuan-temuan yang disebutkan tadi, Mbak Hanifah? Baik. Saya juga justru sangat berbahagia karena Bapak Nikolai bersedia untuk mendampingi keluarga. Karena dengan keluarga menyampaikan yang sebenarnya dan temuan-temuan baru, itu akan membuat bukti-bukti baru, baru dan akan mengungkap kejadian yang kemarin itu sesuai dengan yang kita baca di masyarakat, bahwa kasus ini dikawal oleh masyarakat, netizen sudah beramai-ramai, bahkan mereka sudah seperti detektif juga, tetapi ketika keluarga tidak merespon, itu membuat masyarakat juga mengalami kekecewaan. Walaupun demikian, saya khususnya sangat-sangat menghormati bahwa keluarga masih dalam kondisi duka. Jadi ketika menyampaikan konferensi pers kemarin itu dalam kondisi yang bukan kondisi yang impulsif, tapi segala sesuatunya sudah dipikirkan masak-masak, dipikirkan dengan segala sesuatu resikonya, dengan beserta tambahan-tambahan bukti yang mungkin akan membuat kasus ini menjadi terbuka lebar.
Oke, jadi ada range waktu ya Mbak Hanifah di mana keluarga akhirnya buka suara dan ini tadi Anda melihat bahwa keadaannya sudah lebih tone down sedikit seperti itu ya. Andaikan Mbak Hanifah keluarga buka suara lebih awal atau di momen-momen yang memang ya 1-2 hari setelah kejadian, apakah bisa lebih berubah atau seperti apa Mbak Hanifah? Memang perlu tadi waktu untuk berduka dulu baru nanti buka suara seperti itu? Bahwa ketika 1-2 hari ketika kejadian pasti keluarga mengalami kedukaan yang sangat panjang sehingga kondisi-kondisi atau keputusan yang diambil pasti kondisi atau keputusan yang impulsif. Impulsif ya. Ya betul. Ketika impulsif itu berarti kan tidak ada pemikiran apa, kenapa, bagaimana, itu kan masih jauh dari hal itu semua. Jadi ketika ini diendapkan dulu, berpikir masak-masak dan memilih langkah, itu menjadi sesuatu yang menjadi tenang dan harapannya mendapatkan hasil sempurna. Oke, Bang Nikolai, bahwa ketika keluarga membutuhkan tadi waktu yang ya publik juga sempat bertanyakan di awal Bang, kenapa ini keluarga diam seperti itu, dan akhirnya buka suara bersama Bang Nikolai di Jogja kemarin. Memang butuh waktu untuk menelaah semuanya dan mengumpulkan bukti ya Bang ya, akhirnya baru 1 bulan bicara gitu Bang Nikolai. Kita bukan menunggu 1 bulan ya. Jadi begini, apa yang Mbak Hanifah katakan tadi betul, kita harus melihat psikologi dari orang yang sedang berduka. Berkali-kali saya sampaikan kita melihat psikologi orang berduka. Bagaimana keguncangan itu begitu sangat dahsyat bagi mereka ya, karena ditinggal oleh satu-satunya orang yang sangat mereka cintai dan satu-satunya orang yang mereka harapkan menafkahi, membiayai hidup dan kehidupan mereka, dan juga satu-satunya orang yang mereka bergantung. Nah ini yang menjadi permasalahan. Yang kedua, karena tidak pernah ada pemberitahuan selanjutan dari pihak penyelidik Polda Metro Jaya tentang perkembangan kasus itu. Seharusnya ketika sudah digelar perkara dan itu masih terbuka dalam hal penyelidikannya, harus disampaikan yang namanya SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Namun sampai sekarang tidak pernah ada surat itu. Nah ini masyarakat perlu tahu, setiap laporan itu per 2 minggu itu harus ada SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, supaya si pelapor itu mengetahui laporannya. Tetapi sampai saat ini SP2HP itu tidak pernah ada. Nah itulah keluarga juga bingung, mereka harus berbuat apa. Nah oleh karena itu dalam kondisi berduka demikian rupa, sampai dengan 40 hari lebih tidak pernah ada pemberitahuan itu, maka mereka mencoba untuk mencari penasihat hukum. Alhamdulillah saya bersedia untuk mendampingi mereka dan memberikan advice atau nasihat-nasihat hukum bagi mereka. Dan alhamdulillah mereka terbuka dan mereka mau meminta kepastian hukum, pemenuhan hak asasi manusia mereka kepada penyelidik, kepada pemerintah, untuk supaya mereka diberikan kepastian tentang misteri kematian dari almarhum. Itu berkaca daripada pernyataan press release maupun konversi yang dilakukan oleh Polda pada saat itu. Saya kira itu Mas. Baik, Bang Nikolai, menarik tadi Anda menyebutkan SP2HP yang harusnya diberikan atau diberitahukan, namun sampai 40 hari pun keluarga tidak mendapatkan itu. Saya ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, kalau kita melihat langkah-langkah yang diambil pihak kepolisian dan akhirnya dengan kesimpulan yang bertolak belakang dengan apa yang diyakini keluarga, Anda melihat apa proses, ada yang salah dong di sini? Berarti mengapa menurut Anda kepolisian begitu terburu-buru ya, plus juga gegabah tanpa mengabaikan tadi pendapat dari keluarga dan juga temuan yang keluarga rasakan, Mbak Hanifah? Baik, sebetulnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini Mas ya, karena saya tidak dalam lingkaran itu. Tapi yang sepemahaman kami, sepemahaman saya, bahwa polisi sudah berusaha melakukan, hanya saja mungkin ada beberapa hal yang miss sehingga yang tidak bisa oleh keluarga.
karena ada fakta-fakta yang mungkin tidak sinkron dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, ini membuat masyarakat menjadi berpikir ulang apakah benar yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu sebetulnya sesuatu yang mengandung kebenaran. Nah, dengan keluarga mengambil alih atau membuka suara, hal ini bisa dibuktikan kembali sehingga mendapatkan pencerahan yang sebenarnya. Tapi Mbak Hanifa, kalau tadi Pak Nikolai menyebutkan di awal bahwa substansinya bukan hanya bicara soal misalnya bukti medsos dan handphone yang aktif ya 1 hari setelah, tapi juga tadi bruise atau lebam luka di tubuh korban, di tubuh ADP. Apakah ini juga bisa jadi poin masuk untuk kembali pihak kepolisian memikirkan ulang atau membuka penyelidikan ulang terkait itu, Mbak Hanifa? Baik, bukan hanya luka lebam ya Mas ya, tetapi bahwa paling utama adalah bagaimana korban atau almarhum ini mengalami kehilangan yang disampaikan oleh kepolisian, kehilangan oksigen. Apakah mungkin ketika seseorang mau melakukan sendiri dengan cara seperti itu? Karena pada dasarnya seorang yang akan mengakhiri hidupnya itu pasti akan melakukan hal-hal yang paling mudah gitu. Kalau melakukan seperti ini kan berarti ini kan perlu skill yang khusus dan perlu waktu yang sangat lama dan itu akan menyiksa. Lalu apakah selama ini keluarga juga mengetahui apakah ada rekam medis terkait kesehatan baik fisik maupun psikis korban almarhum yang ada gejala tertentu yang menjadi sebab korban melakukan hal tersebut disampaikan oleh kepolisian. Lalu bagaimana? Apakah psikososialnya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Bahkan kita pun belum mengetahui laporan dari penyidikan atau interview lah ya. Kalau ini bukan penyidikan yang dilakukan kepada orang-orang yang terakhir kali ketemu dengan almarhum. Sehingga kondisi-kondisi seperti inilah yang menjadi miss bagi keluarga bahwa ada beberapa hal yang belum terbuka yang membuat kondisi ini menjadi belum bisa diterima oleh keluarga. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, Bang Nikolai dan juga Mbak Hanifa, ini Kompolnas, Bapak Hoirul Anam ini menyatakan kepolisian terbuka untuk memberikan informasi kepada keluarga. Kita simak berikut. Perlukan lagi pendalaman, ya monggo informasinya kami tadi sudah sampaikan dan mereka memastikan akan terbuka kepada permintaan keluarga untuk meminta informasi kembali. Nah, apa yang perlu diminta monggo aja terserah. Tapi kalau di publik misalnya terkait soal kenapa HP-nya kok hidup tanggal 8 misalnya ya, HP-nya hidup tanggal 8 itu sudah ada penjelasan sebenarnya. Di preskon juga sudah ada penjelasan, cuman lebih teknisnya yaitu berhubungan dengan laptop. Ya, laptopnya kondisinya bagaimana, diambil gimana, ya, mereknya apa kami sudah tahu, tapi silakan aja itu ditanya ke pihak Polda, karena itu cukup detail. Ya, kami ditunjukin foto-fotonya, kami ditunjukin videonya ketika posisi pertama kali laptop itu, sehingga laptop itu masih connect dengan HP, sehingga ya ketika dibuka layarnya masuk itu. Makanya besoknya tanggal 8-nya itu masih connect. Nah, itu salah satu yang penting dan itu sudah dijelaskan sebenarnya dalam preskon dan dalam penjelasan yang sifatnya tertutup itu juga iya. Nah, terkait IG masih nyala misalnya, ya kalau kita lihat di media, ya dicek aja, ditanyain juga boleh, karena kan IG itu kan bisa diakses oleh yang punya, karena yang punya almarhum, ya mungkin ada mekanisme di IG yang di situ bisa membuka Ya, langsung saya ke Bang Nikolai. Bang Nikolai, kalau terkait handphone tadi ya yang aktif karena tadi pemeriksaan melalui laptop mungkin terhubung seperti itu, Bang Nikolai. Ada concern soal ini, Bang Nikolai, karena keluarga meyakini bahwa itu kejanggalan. Ya, itu kenapa nggak dijelaskan pada saat gelar perkara? Saya melihat Pak Hoirul Anam ini bukan Kompolnas, tapi jubir Polda kayaknya. Ya seolah-olah seperti jubir Polda, juru bicara atau humasnya Polda, gitu loh. Harusnya dia sebagai pengawas fungsional dari penyelidik. Yang menyerangkan itu penyelidik, bukan dia. Tapi dia mengambil alih seolah-olah dia juru bicara atau dia seolah-olah jadi penyelidik dari Polda, gitu loh. Dalam gelar perkara kenapa nggak disampaikan langsung pada keluarga?
Kenapa dia katakan pada saat konversi itu disampaikan, sampaikan apanya? Kita kan nonton utuh konversi itu. Jadi jangan kita disiasati dengan hal-hal begitu untuk mengaburkan fakta. Itu makanya kami dari keluarga meminta supaya kami dapat bertemu langsung dengan penyelidik untuk bicara secara utuh dan komprehensif tentang apa yang belum dilakukan, apa yang sudah dilakukan, temuan apa yang sudah didapat, temuan apa yang belum didapat, itu kita butuh untuk itu. Saya kira itu Mas, sehingga kami bersurat langsung ke Kapolri, bahkan ke Presiden pun kami bersurat, ke Kapolri, ke Panglima TNI, maupun ke Menteri Luar Negeri, itu kami bersurat. Supaya kami bisa mendapatkan fakta, bukti, dan keterangan yang betul-betul komprehensif tentang misteri kematian almarhum. Saya kira itu, Mas. Bang Nikolai, handphone belum didapat ya? Ya, handphone katanya hilang. Menurut keterangan Polda kan hilang. Baik. Kami tidak tahu itu hilang di mana, siapa yang mengambil atau didapat di mana. Kami kurang tahu ya. Nah, saya ke Mbak Hanifa, terakhir Mbak Hanifa, kita lihat konstruksi digital di sini ya. Handphone hilang, tadi aktif. Ini kan zaman digital ya, Mbak Hanifa. Semuanya sangat terdata ya. Scan apapun punya trace, bisa di trace gitu, bisa dilacak. Mengapa susah sekali mencari handphone ADP dan juga membuka bagaimana sebenarnya yang katanya hilang? Karena kan zaman sekarang sangat tidak mungkin bisa menghilangkan sesuatu yang bersifat digital, Mbak Hanifa. Ya baik, ada dua kemungkinan kalau kita melihat secara objektif, apakah dibuang oleh korban almarhum atau diambil seseorang. Kalau dibuang oleh almarhum itu lebih mudah dilacak karena kondisi aktif sama tidak aktif itu dalam waktu yang singkat. Berarti kan kalau dibuang di tempat-tempat yang dilewati saja, artinya kan lebih mudah dicari. Tapi ketika ini dihilangkan oleh orang, berarti atau pihak ketiga, berarti ada kemungkinan lebih susah untuk diketemukan. Tapi yang pasti adalah ketika ada aktivitas satu hari atau setelah almarhum sudah ditemukan nggak ada, sebetulnya kan juga bisa dilihat IP address-nya dan menggunakan device apa. Apakah device-nya itu milik korban sendiri atau almarhum atau milik orang lain? Apakah pelakunya atau yang mengaktifkan itu pihak ketiga? Pihak ketiga itu tentunya yang pelaku, terduga pelaku, atau hacker gitu ya. Seperti yang Mas Juno tadi bilang, sekarang kan zaman teknologi. Mungkin hacker bisa mencari itu semua gitu ya. Nah yang menjadi permasalahan adalah kalau memang disengaja untuk masuk, untuk apa? Apakah untuk menghilangkan percakapan yang artinya mengaburkan bukti, atau untuk keperluan-keperluannya lain yang tentunya untuk menguntungkan si pelaku tersebut. Baik, Mbak Hanifa terima kasih atas bincang singkatnya. Bang Nikolai juga terima kasih Bang Nikolai untuk informasinya, sehat-sehat ya. Semoga kita mendapatkan titik terang karena tadi hak segala rakyat untuk mendapatkan haknya ya. Kemerdekaan karena itu yang dijanjikan di konstitusi kan. Terima kasih Bang Nikolai dan Mbak Hanifa, terus semangat. Wassalamualaikum. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih Mbak Hanifa, terima kasih Mbak Juno, Mas Juno.